ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarungan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Ya jelas Presiden ini dengan tegas berkali-kali menyatakan akan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ternyata juga sejalan direspon oleh masyarakat yang hasil surveinya juga sangat tinggi, inline ya. Bang Saur, Anda melihatnya seperti apa ini Bang? Saya kira metodologi dari rekan-rekan survei Burhan itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ilmiah itu. Tentu kita tepuk tangan soal itu. Tepuk tangan ini boleh Bang sekarang Bang? Iya, tadi kan kita tepuk tangan soal itu. Nah, saya kira kan harapan kita kalau diangkakan kan dari katakanlah 79 masih ada, sisanya itu gapnya itu katakanlah 21%. Nah, karena kita bicara survei Ratih dan Fadil, kita juga harus juga ketulusan ini juga kita membuat survei yang lain. Misalnya terkait Transparansi Internasional tentang korupsi kita, IPK kita itu masih 37. Masih sangat rendah dari angka 100. Maksud saya ini sama-sama survei. Bahkan kita bandingkan misalnya yang sama-sama metode ilmiah, katakanlah Singapura dan Malaysia, kita itu masih di bawah. Tapi oke lah, kita bicara yang 79 nih. Fadil, ketika kita bicara misalnya Jaksa Agung, Anda tahu dalam satu bulan terakhir ini, ada 3 daerah di mana jaksa-jaksanya itu di OTT oleh KPK. Iya benar. Pada saat kita bicara ini Fadil, misalnya beberapa 3 hari yang lalu, Ketua PN Negeri Depok, Wakil Ketua Negeri Depok, jurusitanya serta 2, yaitu direktur perusahaan yang memberi uang atau katakanlah yang terlibat dalam korupsi itu dengan juga legal head-nya. Maksud saya gini, ketika kita mengurangi dana 30% APBN kita, Presiden begitu tulus memberi perhatian kepada judicial corruption, yaitu hakim, karena dia benteng terakhir keadilan, bahkan Ratih disebut wakil Tuhan. Itu yang kita lihat runtuh hari ini. Maksud saya misalnya begini, bagaimana kita misalnya katakanlah jaksa-jaksa nakal ini misalnya masih bisa mendapat jabatan yang baik. Kemudian juga Sylvester misalnya, saya tidak melihat misalnya. Nah oleh karena ini, ketulusan daripada Presiden saya ragu, tetapi yang lini yang depan-depannya ini, yang tangan-tangan depannya ini, barangkali pengkhianat gitu loh. Itu mungkin disebut oleh Presiden garong. Misalnya begini, ketika Presiden bicara pemberantasan korupsi, tiba-tiba partai ngomong, Presiden akan 2 periode gitu. Gila ini gitu loh. Kita masih 1 tahun. Maksud saya kenapa misalnya apa yang terjadi di Bekasi, Fadil. Misalnya kita bicara tentang partai ini. Bayangkan apa yang terjadi di Bekasi, korupsi di Bekasi, itu partai. Yang ngomong 2 periode itu. Bayangkan, yang dikorupsi itu ijon, proyek ijon loh. Artinya proyeknya itu belum selesai, uangnya sudah diterima. Yang di Pati yang mengerikan. Bayangkan,
semua kepala daerah bukan saja hanya aparat di pemerintahan Pati, sampai perangkat desa dan juga minimarket juga dimintain. Ini orang partai Fadil. Nah, begitu juga yang kita bilang satu lagi di Banyuwangi yang kepala daerahnya menurut KPK adalah satu daerah yang betul-betul korupsi. Ternyata di OTT oleh KPK. Maksud saya begini, saya percaya Presiden tulus. Tapi yang pengkhianat ini adalah partai-partai ini. Presiden sedang gempur-gempurnya merah korupsi. Tiba-tiba datang yang periode dua periode. Orang kan tidak tahu apakah ini disuruh presiden, seakan-akan orang seperti itu, padahal kita percaya. Ini saya kira catatan-catatan kritis. Di samping yang angka diberi oleh Prof. Burhan, tapi ada angka mungkin yang tidak terlihat tapi menyasar jantung pemberantasan korupsi Fadil dan Rati. Prof Saur lagi udah kayak profesor kalau bicara kan. Bang Saur, artinya semangat Presiden kita dalam pertemuan di Majelis Ulama Indonesia, dalam acara Harlah NU juga menggelegar, bahkan mengajak masyarakat untuk mari sama-sama kita berantas korupsi. Ini sepertinya masih banyak halangan rintangan ya kalau dari pernyataan Anda itu. Iya, menurut saya. Dan saya khawatir ternyata dari dekat Presiden juga jangan-jangan. Iya, jangan-jangan dua saya maknai. Jangan-jangan itu yang saya bilang, mestinya kan orang mengatakan presiden jangan omong-omong lagi dong. Udah setahun ini bro, gitu kan. Tapi yang kedua barangkali pesannya Rati adalah ternyata barangkali dulu misalnya soal siapa itu mafia-mafia tambang. Gua dengar kok, gua lihat sendiri, gua tahu, yaitu jenderal-jenderal itu. Sekarang di mana jenderal setelah Pak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa dia tahu jenderal-jenderal ini yang melindungi mafia-mafia tambang itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Presiden sudah saatnya sekarang sudah fokus kepada yang sudah dia tahu data itu, kemudian segera diberantas ini, yang jangan-jangan ini 20% memang tidak masuk di survei Prof. Burhan, tapi dia jantung, Fadil. Nah, kalau tidak saya ragu, kalau sampai masuk tahun kedua, pertengahan 1,5 tahun, akhirnya kita bilang Presiden malah oposisi, padahal apa? Panglima dia pegang, oposisi, polisi dia pegang, misalnya gini, curhat kemarin misalnya. Kenapa sampai Kapolri misalnya kok belum diganti-ganti gitu loh? Apakah karena Presiden susah mengganti Kapolri? Misalnya ketemu dengan teman-teman di oposisi. Saya kira sekarang Presiden tidak perlu lagi, sudah. Kalau pas kemarin tuh saatnya gini, ini sikat nih. Ya toh, mana jenderal yang mana yang nggak benar. Tapi misalnya oligarki yang mana misalnya nggak benar. Karena berkali-kali Presiden bilang, saya tidak takut kepada oligarki. Berarti ada oligarki yang garong. Nah, sekarang sudah saatnya. Teman-teman menurut saya juga Jaksa Agungnya, kemudian Kapolri-nya, kemudian tapi saya lihat KPK-nya memang sudah bekerja maksimal sekarang ini gitu loh. Jadi catatan dari Bang Saur ini cukup banyak sebenarnya, Prof. Mungkin ada beberapa poin yang juga di highlight oleh Bang Saur. Silakan Prof. Burhan. Iya, memang metodologi yang digunakan indikator maupun Transparansi Internasional itu berbeda ya. Saya pribadi satu frekuensi dengan Transparansi Internasional maupun Bang Saur. Ada banyak sekali PR terkait dengan agenda pemberantasan korupsi yang belum tertangkap oleh publik secara umum. Nah, kebetulan survei indikator ini kan indikatornya atau metodologinya adalah persepsi publik. Nah, publik ini itu 36% itu pendidikannya SD ke bawah. Sementara kalau Transparansi Internasional itu yang melakukan evaluasi itu adalah elit expert ya. Jadi mereka yang aktivis NGO, mereka yang selama ini menggeluti isu korupsi. Jadi dari sisi kualitas ya lebih bagus evaluasi menurut Transparansi Internasional, tapi dalam konteks demokrasi suara setiap orang itu sama nilainya. Yaitu publik meskipun tingkat pendidikannya rendah sekalipun itu juga punya hak yang sama untuk menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam soal pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya Bang Saur, we are on the same page, terutama dalam konteks banyaknya agenda yang masih tersisa berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya tadi kasus Sylvester ya, itu masih menjadi PR buat Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya. Kemudian kasus judi online, ya, itu masih menjadi PR buat kepolisian untuk dituntaskannya. Itu tertangkap dalam survei kita juga.
kemudian KPK juga ada banyak hal yang masih menjadi tagihan yang harus dibayar oleh institusi ini. Tapi di atas segalanya, ya saya ingin meng-highlight yaitu NBG buat saya. NBG ini seperti temuan ICW itu ada banyak pemain yang seolah tak tersentuh, padahal anggarannya 335 T. Ini menjadi program signature-nya Presiden Prabowo. Tapi 61% warga mendeteksi ada bau tak sedap. Nah ini menurut saya harus dijadikan sebagai masukan berharga buat pemerintah. Jangan sampai program yang menjadi andalan Pak Prabowo justru menjadi sarang korupsi. Dan itu dirasakan dengan catatan tadi. Mereka puas, tapi juga melihat ada hal yang kurang benar ya terkait dengan integritas implementasi kebijakan MBG. Jadi harapan saya sebelum saya harus menutup pamit duluan ini Bung Arfi dan Rate, harapan saya apa yang baik dari survei ini bisa ditingkatkan, tapi apa yang masih kurang ya harus di follow up. Jadi approval rating itu Arif itu seperti iman, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun ya. Ingat ya, waktu September 2025, iman publik terhadap pemerintah drop. Nah, kebetulan sekarang ada kenaikan. Tapi siapa yang menjamin kalau misalnya pemerintah tidak mendengar masukan dari publik, kemudian approval ratingnya akan terus-menerus meningkatkan, nggak ada jaminan itu. Nah, karenanya, mumpung publik juga masih berbaik hati memberikan masukan, ada Bung Saur yang memberikan koreksi, dengarkanlah mereka. Ya, jangan hanya jadi presiden omon-omon. Begitu. Saya pamit dulu ya, karena udah janji sama TV sebelah. Terima kasih ya Prof. Burhanuddin Muhtadi. Baik, kalau gitu. Terima kasih. Nah, saya ingin ke Mas Sadam kalau kayak gitu. Mas Sadam, akan lebih nonjok lagi mungkin ya, dalam tanda kutip ya, bukan sebenarnya, kalau nanti dilaporin polisi ya. Akan lebih mungkin semakin gacor lagi istilahnya anak sekarang lah gitu ya. Jikalau mungkin Presiden menerapkan juga hal yang sama ketika dia tanpa pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling. Mau itu, tadi Anda menyinggung soal kekuatan oligarki dan lain sebagainya begitu. Akan lebih gacor lagi kalau misalnya ternyata dia memposisikan diri dia sebagai oposisi di pemerintahannya sendiri begitu. Ya, dalam studi pemerintahan ya, pemimpin itu dalam sebuah kapasitas untuk membentuk clean government itu bisa menjadi watchdog-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Presiden berbicara soal lawan oligarki dan sebagainya, ketika di panggung di MUI kemudian di NU, ini adalah menandakan bahwa kita akan melawan oposisi, kita akan melawan oligarki dan sebagai oposisi. Nah, artinya, dan sebagai oposisi ya? Oposisi oligarki ya. Oke. Kuncinya adalah katanya adalah oposisi oligarki. Artinya dalam sebuah kasus pemerintahan, negara itu hadir untuk rakyat, bersama rakyat. Nah, kapasitas yang kemudian disampaikan Pak Presiden terkait dengan gagasan Prabowonomics dan lain sebagainya, ekonomi kerakyatan, ini sebesar-besarnya untuk rakyat. Artinya apa? Artinya memang negara adalah bagian untuk melawan oposisi, melawan oligarki. Maaf. Yang kedua, bahwa ketika Presiden ini dikatakan tadi Pak Bang Saur ini adalah oposisi, ini adalah bagian untuk melawan oligarki tadi dan untuk membersihkan pemerintahannya. Nah, bersih-bersih pemerintahan ini kan bukan berbicara secara struktural dalam teori David Easton, tapi fungsinya, tapi oknumnya. Kalau memang oknumnya bermasalah, maka tidak pandang bulu, tanpa tedeng aling-aling untuk kemudian dibersihkan. Nah, itulah yang kemudian falsafah pemerintahan Pak Presiden adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Artinya di sini adalah falsafah demokrasi secara substantif. Sehingga setiap keputusan, kebijakan ini akan melibatkan rakyat. Dan kemudian ketika pemberantasan korupsi adalah untuk keadilan rakyat. Nah, ini tapi yang tadi kemudian dikatakan ada jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh. Nah, kalau dari Bang Saur. Ketika tadi jantung pemberantasan korupsi yang belum tersentuh, ini kan dalam ini yang kemudian 1 tahun ini ya, ini kan satu persatu ini. Kemudian masalah korupsi kita ini kan banyak sekali. Apalagi tadi hanya 37% 37 ya indikator persepsi korupsi internasionalnya. Nah, ini yang kemudian kita harus dari mana awalnya. Makanya ketika 3 bulan pertama Pak Presiden itu menerbitkan di Perpres itu adalah
Perpres terkait dengan PKH, penertiban kawasan hutan. Perpres nomor 5 tahun 2025 dan Satgasnya di bulan Februari tahun 2025. Selama Undang-Undang Kehutanan tahun 99 baru ada terkait penertiban kawasan hutan di zaman Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya saya mau bilang ternyata ada potensi kebocoran anggaran yang berkali-kali Pak Presiden sebelum menjadi presiden menyampaikan sebetulnya ada kebocoran anggaran dan sebagainya. Kalau bahasa Bang Ihsanuddin Nursi itu adalah adanya kebocoran dari kedaulatan kewilayahan kita ini, kewilayahan ekonomi kita, yaitu adalah hutan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian ini selama 1 tahun ini Pak Presiden dengan serius dan sungguh-sungguh dan terbukti ketika Satgas PKH itu diapresiasi oleh masyarakat. Ada 78,6% yang mengapresiasi PKH dan dibuktikan secara visualisasi bahwa kejaksaan menumpuk uangnya di situ dan bahkan bisa memperkirakan 1 tahun ke depan ada kebocoran anggaran sebesar 142 triliun. Bayangkan ini kalau untuk sekolah rakyat, bayangkan ini kalau untuk keadilan ekonomi lainnya. Kita bisa melihat juga misalkan kondisi Sumatera kemarin. Kalau ekonomi, sekedar ekonomi tidak berbasis ada lingkungan dan sebagainya, bencana tiba-tiba terjadi, ada kondisi yang kemudian bermasalah karena perusahaan yang ilegal dan sebagainya. Ini yang kemudian merugikan rakyat dan negara. Bang Saur, mungkin salah satu juga yang dilirik oleh publik kita ya Bang Saur ya. Agak langka memang melihat hasil tangkapan yang berbukit-bukit seperti itu di belakang seorang presiden kita begitu, yang kemudian oleh presiden langsung dialokasikan juga langsung untuk rakyat. Jadi misalnya untuk sekolah rakyat tadi kata dia begitu, dia langsung tanya di kamera wartawan media yang mengcover kegiatan tersebut, Pak Purbaya alokasikan untuk sekolah itu mungkin yang dilirik oleh rakyat ya. Oh ini pertama kali terobosan yang luar biasa. Begini. Sebelum saya jawab ke sana, Fadil, kita kan bicara tentang kepuasan, apalagi Kejaksaan Agung. Tadi Prof. Burhan cukup fair ya, karena lembaga survei kan otomatis saya juga sandingkan dong, supaya kita fair kan dengan data juga bicara data. TI kan mengatakan kita 37%, bahkan tadi secara terbuka Prof. Burhan mengatakan karena mereka langsung berinteraksi, itu lebih fair karena survei kita itu bisa anak SD gitu. Maksud saya, mari kita memaknai seperti dibilang Prof. Burhan tadi, mana yang baik, mana kemudian masih kita tambah gitu loh. Saya terus terang saja, salah satu kan yang menarik karena ada uang yang divisualisasi itu Fadil, dan salah satu yang membuat menarik. Tetapi Anda tahu nggak? Ternyata ketika uang ini didemonstrasikan, kemudian bank kita beberapa harus repot mengeluarkan uang itu, dipinjam dulu sementara, sebelum dikembalikan. Maksud saya cukup pencitraan itu, tetapi saya minta juga melalui yang kita tadi sepakat kita watchdog juga. Pak Jaksa Agung, kalau Anda tidak tangkap Silvester, yang tersandera Prabowo loh. Betul. Saya ingatin. Yang tersandera adalah presiden, karena Pak Presiden Panglima Penegakan Hukum. Ini problemnya adalah juga yang 20% itu di publik, apakah kejaksaan kita ini betul-betul mandiri atau itu juga pertanyaan-pertanyaan sisa 24% tadi. Karena ini menyentuh kemudian kepada katakanlah publik. Nah, baru pertanyaan Fadil. Misalnya katakanlah apa tadi yang di Sumatera ada 28 yang ditertibkan. Nah, tiba-tiba kemudian presiden mengatakan jangan dicabut dulu, tetap aja dijalankan gitu loh. Di sisi lain masyarakat sudah dikatakan ini tutup, tetapi juga dikatakan biar tetap berjalan. Bahkan ada kalanya mau mengalihkan kepada BUMN gitu loh. Nah, jangan-jangan saya khawatir pembantu-pembantu presiden ini feeding data kepada presiden tidak valid, sementara sudah di-announce kepada rakyat, sehingga kelihatannya kemudian masih katakanlah tidak konsisten gitu loh. Nah, ini saya kira harus kita benahi, jangan sampai karena semangat presiden yang betul-betul tulus, tetapi tidak diimbangi oleh pembantunya ini minta maaf, hanya mau monster muka, mau jatah berapa, ABS. Nah ini yang sering terjadi, saya bilang kan presiden hanya mengumumkan. Ini kan yang disampaikan tadi oleh Pak Presiden sendiri.
kita akan menjadi oposisi terhadap oligarki ini kan begitu ya. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja kalau kayak gitu kan. Nah, makanya kita bilang partai-partai sadarlah, memang kita kan sistem multi partai memang. Tidak mengenal memang oposisi. Tapi saya khawatir ini yang membunuh diri. Kok tiba-tiba kan menyakitkan. Di mana presiden sedang katakanlah memberantas korupsi. Ada anak kita yang mati, bunuh diri karena tidak punya uang 10.000. Nah, kita jangan perkecilkan ini seakan-akan sendiri. Ini di tengah-tengah kita, Rati. Lihatin aja di simpang jalan. Saya tiap hari, yang dulu kalau menyiapkan uang anak muda kalau ada di perapatan, saya nggak mau ngasih, tapi sekarang saya udah balik. Minimal hari ini dia makan, apakah sedar makan, karena ini kondisi kita gitu loh. Dan ini banyak karena faktor korupsi. Betul. Ya sama-sama makanya kita berantas korupsi ini gitu ya, agar tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa yang terulang sebagaimana yang terjadi dan dicontohkan oleh Bang Saur tadi gitu, salah satunya di Ngada, Nusa Tenggara Timur tadi. Baik, terima kasih Bang Saur Sagian, Bang Sadam, terima kasih sudah membuat rame pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi begitu ya. Dan juga tadi ada Prof. Buharudin Muhtadi.